Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Firdian Praskadika Wahyudi dari Prodi Sains Data dengan NIM 1206220035. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas besar saya dengan mata kuliah tata tulis. Saya mengambil judul Analisis Sentimen Kebijakan Publik di Twitter untuk Partisipasi Warga dengan Hybrid Lexicon SVR. Selanjutnya, yang pertama itu ada pendahuluan. Di media sosial, khususnya Twitter, telah menjadi platform utama bagi masyarakat karena mengekspresikan opini tentang kebijakan pemerintah. Namun belum ada analisis sentimen yang sistematis untuk memahami partisipasi warga secara real time. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini mengusulkan pendekatan hybrid lexicon SVM yang menggabungkan keunggulan interpretabilitas leksikal dan akurasi machine learning. Tujuannya sendiri itu yaitu untuk mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan metode leksikon dan SVM, serta mengembangkan model hybrid untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif dan skala besar terhadap opini publik. Di slide kedua ini, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Yang di sini ada overview 01, di mana ini menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan PPKM di Twitter menggunakan SVM. Nah, dalam temuannya ini, didapatkan SVM ini menunjukkan akurasi 87% dalam mengklasifikasikan sentimen dengan recall tertinggi untuk kategori negatif, yaitu 92% karena banyaknya keluhan masyarakat. Lalu overview yang kedua, dengan judul mengembangkan model hybrid SVM XGBOS untuk analisis sentimen kebijakan distribusi gas LPG subsidi. Di sini didapatkan yaitu model hybrid meningkatkan akurasi sebesar 5% dibandingkan SVM standalone, itu terutama dalam menangkal slang lokal advance score dengan nilai 0,89. Lalu overview ketiga ini dengan judul memadukan kamus leksikon bahasa Indonesia dengan SVM untuk analisis kebijakan penyelenggaraan sistem elektronik. Di sini didapatkan yaitu integrasi leksikon mengurangi fase positif atau teks ambigu, yaitu presisi meningkat 8%, tetapi kurang efektif untuk ironi. Untuk landasan teori, yang pertama ini ada analisis sentimen, di mana analisis sentimen ini merupakan alat penting dalam NLP untuk memahami persepsi publik dari teks, khususnya di media sosial seperti Twitter. Meskipun sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi opini dan tren secara real time, penerapannya menghadapi tantangan seperti bahasa informal, ironi, dan konteks yang kompleks seperti kata-kata slang, bahasa anak-anak zaman sekarang. Oleh karena itu, pendekatan analisis yang cermat dan adaptif sangat diperlukan agar hasil klasifikasi sentimen tetap akurat dan relevan. Yang kedua ini ada pendekatan leksikon base, di mana mengandalkan kamus kata telah diberi skor sentimen, di mana contohnya itu ada inset untuk bahasa Indonesia. Jadi, di setiap kata dalam teks diberi bobot, misalnya baik itu sama dengan +1, dan buruk yaitu sama dengan -1. Dan skor total dihitung dengan rumus sentimen skor seperti bawah ini. Nah, kelebihannya itu adalah di interpretabilitas tinggi karena hasilnya dapat dilacak dengan kata-kata spesifik. Namun, metode ini kurang efektif untuk menangkap konteks kalimat sarkasme dan frasa negasi, contoh tidak baik. Lalu ke landasan teori yang selanjutnya ini ada support vector machine yaitu SVM, di mana algoritma machine learning yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas data positif atau negatif dalam ruang berdimensi tinggi dengan rumus yang seperti ini, di mana nilai W ini adalah vektor bobot, sedangkan X adalah fitur input dan B adalah biasnya. Jadi keunggulan SVM sendiri ini termasuk akurasi tinggi pada data tidak seimbang dan ketahanan terhadap overfitting. Lalu kelemahannya sendiri ini ada di
kebutuhan akan visual engineering, engineering yang cermat dan komputasi yang berat untuk dataset besar. Lalu kita pindah ke hybrid lexicon SVM, di mana pendekatan hybrid ini menggabungkan kelebihan lexicon dan SVM, di mana lexicon sendiri ini menjadikan fitur interpretable support kata untuk menangkap polaritas dasar. Lalu yang kedua, SVM memproses fitur tambahan seperti TF-IDF untuk menangkap konteks dan pola kompleks. Ketiga, integrasi ini menghasilkan model yang lebih akurat, yaitu memanfaatkan kekuatan SVM dan transparan karena leksikon ini contohnya di skor leksikon yang dapat dijadikan fitur tambahan dalam vektor TF-IDF sebelum pelatihan SVM. Selanjutnya kita ke metodologi. Nah, di metodologi sendiri ini terdapat pertama kali dilakukan start di mana proses dimulai dari tahap awal perancangan sistem analisis sentimen. Kedua ini dilanjutkan dengan pengumpulan data di mana data dikumpulkan biasanya berupa tweet dari Twitter yang relevan dengan topik tertentu, misalnya opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, lalu kita lanjut ke processing teks di mana teks mentah ini dibersihkan melalui proses seperti scaffolding, penghapusan data baca, tokenisasi, steaming, dan stop word removal untuk mempersiapkan data agar dapat dianalisis secara efektif. Lalu lanjut ke label leksikon, di mana setiap teks ini diberi label sentimen menggunakan pendekatan berbasis leksikon, yaitu dengan mencocokkan kata-kata dalam kamus kata positif dan negatif menghasilkan skor sentimen. Lalu keempat ini label kok keempat. Kelima yaitu ekstraksi fitur, di mana kita menggunakan FIDF plus leksikon, di mana fitur ini untuk mengklasifikasikan diskonstruksi dengan menggabungkan nilai TF-IDF dari kata-kata dalam teks dengan skor sentimen dari leksikon membentuk vektor fitur yang kaya informasi. Selanjutnya kita ke cabang ketiga model, di mana leksikon kita menggunakan tiga cabang itu leksikon, SVM, dan hybrid leksikon SVM, di mana leksikon sendiri ini model ini hanya menggunakan skor dari leksikon untuk menentukan sentimen, sedangkan SVM kita menggunakan fitur TF-IDF tanpa mempertimbangkan skor leksikon. Nah, lanjut ke hybridnya yaitu model gabungan memanfaatkan fitur TF-IDF dan skor leksikon sebagai input untuk algoritma SVM. Nah, selanjutnya kita ke bagian terakhir yaitu evaluasi dan perbandingan akurasi. Nah, dari ketiga model yang kita dapat berdasarkan klasifikasinya, kita bandingkan. Misalnya, kita lihat dari nilai akurasinya, presisinya, recall, dan event score. Dimana untuk menilai mana yang paling efektif dalam analisis sentimennya. Nah, dan yang terakhir finish, yaitu proses selesai setelah evaluasi dilakukan dan kesimpulan mengenai efektivitas metode diperoleh. Nah, dan ke bagian terakhir yaitu kesimpulan, di mana model hybrid leksikon SVM ini terbukti lebih unggul dalam hal akurasi klasifikasi sentimen dibandingkan metode tunggal karena mampu menggabungkan interpretabilitas super leksikon dengan kekuatan fitur numerik TF-IDF yang diproses oleh SVM. Secara akademik, temuan ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan hybrid dalam bidang Natural Language Processing, yaitu NLP, khususnya untuk analisis sentimen berbahasa Indonesia. Secara praktis, model ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau lembaga publik sebagai alat bantu dalam merumuskan kebijakan berbasis data dari opini masyarakat di media sosial. Kedepannya disarankan untuk memperluas cakupan analisis ke platform lain, Instagram dan Facebook, serta meningkatkan performa model melalui integrasi dan pendekatan deep learning agar mampu menangani konteks bahasa yang lebih kompleks dan dinamis. Nah, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan. Di sini saya menjawab 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama itu, apa urgensinya dari jurnal yang saya buat ini? Jawabannya yaitu penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademis maupun praktis. Karena satu, bagi pemerintah, yaitu memberikan alat untuk memantau respon masyarakat terhadap kebijakan publik secara real time melalui media sosial. Sehingga
memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, jadi lebih tepat untuk kita mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu bagi masyarakatnya sendiri, yaitu meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan dengan memastikan opini mereka terekam dan dianalisis secara sistematis. Nah, yang ketiga ini bagi dunia akademik, yaitu menyumbangkan literatur tentang penerapan metode hybrid dalam analisis sentimen untuk bahasa Indonesia yang memiliki karakteristik linguistik unik. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa kita memilih metode hybrid flexicon SVM? Nah, yang kedua ini jawabannya yaitu pemilihan metode hybrid didasarkan pada pertimbangan berikut, yaitu lexicon base, di mana kelebihannya yaitu mudah diinterpretasi karena menggunakan kamus kata berlabel sentimen. Tetapi ada kekurangannya, yaitu kurang mampu menangkap konteks kompleks seperti ironi dan atau sarkasme. Lalu yang kedua itu SVM, di mana kelebihannya itu akurat dalam klasifikasi dan mampu menangani data berdimensi tinggi. Tetapi ada kekurangannya juga, yaitu membutuhkan data pelatihan yang besar dan cenderung bersifat black box. Nah, sehingga kita gunakan hybrid, di mana menggabungkan kelebihan kedua metode untuk meningkatkan akurasi dan interpretabilitas. Hasil, metode ini dipilih karena efisien untuk ukuran dataset yang tidak terlalu besar dan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan deep learning. Lalu kita pindah ke pertanyaan ketiga, yaitu output apa yang dihasilkan. Nah, dari pertanyaan ini, output dari penelitian ini meliputi satu, yaitu model klasifikasi sentimen. Model yang mampu mengkategorikan tweet terkait kebijakan publik dalam sentimen positif, negatif, dan netral. Lalu, evaluasi performa, di mana kita bisa memperbandingkan metrik akurasi precision, recall, dan event score antara model hybrid dan model tunggal. Terus kedua ini analisis sentimen, di mana laporan hasil analisis ini mencakup distribusi sentimen masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Lalu keempat ini dataset terlabel, di mana kumpulan tweet yang telah melalui pemrosesan yang dilabeli siap digunakan untuk penelitian lanjutan. Terus kita pindah ke pertanyaan keempat, yaitu future work, di mana keberlanjutan penelitian. Di sini saya akan menjawab untuk keberlanjutan penelitiannya sendiri. Saya harap penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan satu, penerapan deep learning menggunakan model seperti BERT atau LSTM untuk menangkap konteks bahasa yang lebih dalam. Lalu kedua, analisis multi-platform, yaitu memperluas cakupan data ke platform lain seperti Instagram, TikTok, untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Terus ketiga itu sistem real time, yaitu membangun alat analisis sentimen yang bekerja secara real time untuk memantau tren opini publik. Keempat, yaitu inklusi bahasa daerah, di mana meneliti sentimen dalam bahasa daerah ini banyak digunakan di media sosial, tetapi belum banyak diteliti. Lalu kelima ini integrasi dengan kebijakan publik, yaitu menghubungkan hasil analisis dengan platform e-participation pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan warga. Terus kita ke pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir yaitu apa sih tantangan utama dalam penelitian ini dalam bagaimana solusinya? Di sini saya menjawab tantangannya itu yaitu meliputi satu yaitu kualitas data, yaitu banyaknya noise seperti spam atau tweet tidak relevan. Solusinya adalah penerapan pra pemrosesan teks yang ketat. Kedua, variasi bahasa, di mana bahasa gaul ini dan singkatan yang tidak tercakup dalam kamus sentimen. Nah, solusinya yaitu memperbarui kamus dengan kata-kata baru dan menggunakan normalisasi teks. Ketiga, ketidakseimbangan data, di mana dominasi sentimen netral dapat menyebabkan bias model. Solusinya, solusinya yaitu dengan teknik resampling atau pemberian bobot pada kelas minoritas. Keempat, keterbatasan API, pembatasan akses data dari Twitter API. Solusinya yaitu menggunakan alternatif seperti tweet atau membatasi periode pengumpulan data. Sekian dari
presentasi saya Ferdi Atmaja Gaudi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.